Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Legend of the Female General. Nama saya Kairati Anindita dan teman saya Kaliza Zara Hayata Setio. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari Project FSD. Project FSD kami yaitu membuat website, yang dimana website kami adalah prediksi nilai akhir. Kami mengambil prediksi nilai akhir karena kami mengambil konteks permasalahannya yaitu pendidikan. Konteks prediksi nilai diangkat karena nilai tugas, UTS, UAS, jam belajar, dan presensi yang dimana merupakan faktor yang langsung berkaitan dengan usaha dan kebiasaan belajar siswa. Dengan adanya prediksi nilai, kami berharap siswa dapat mengetahui gambaran hasil belajarnya lebih awal dan terdorong untuk memperbaiki pola belajar sebelum penilaian akhir. Permasalahan ini menurut kami relevan karena membantu siswa lebih sadar terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mereka. Kemudian data yang kami pakai yaitu data sekunder yang dimana berasal dari Kaggle. Kaggle sebagai sumber utama di proyek kami didasari oleh efisiensi kualitas data yang telah terstandarisasi, sehingga Kaggle merupakan platform yang terpercaya yang menyediakan dataset siap pakai dengan struktur kolom yang jelas seperti nilai akademis, jam belajar, sehingga tim kami dapat langsung berfokus pada pengembangan algoritma regresi polinomial tanpa harus melakukan proses pengumpulan data primer yang memakan waktu lama. Kemudian untuk metodenya yaitu kami memakai metode algoritma yang dimana merupakan model AI yang digunakan dengan regresi polinomial atau polynomial regression. Dimana polynomial features digunakan untuk membuat fitur polinomial dan kemudian linear regression dilatih menggunakan fitur-fitur tersebut. Regresi polinomial kami pilih untuk menangkap hubungan non-linear atau fitur input dan nilai ujian akhir dengan meningkatkan derajat polinomial atau dalam kasus kami yaitu degree sama dengan 2. Model dapat menyesuaikan kurva yang lebih kompleks pada data dibandingkan dengan regresi linear sederhana yang mungkin lebih akurat dalam memprediksi markah ujian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Kaira. Baik, untuk evaluasi yang digunakan adalah mean absolute error yaitu MAE, lalu ada mean squared error yaitu MSE, dan R square atau R pangkat 2. Metrik ini dihitung dan ditampilkan. Mengapa kami memakai evaluasi matriks yang ketiga yang tadi? Untuk yang MAE kami memakai karena mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Ini memberikan gambaran langsung tentang seberapa besar kesalahan dan rata-rata model dalam unit yang sama dengan variabel target. Yang MSE mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Karena mengkuadratkan error, MSE lebih sensitif terhadap outlier dibandingkan MAE. Lalu yang terakhir adalah R square, menunjukkan proporsi varians dalam variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel independen. Nilai R square berkisar antara 0 hingga 1. Semakin dekat ke 1, semakin baik model menjelaskan variabilitas dalam data target. Ini membantu menilai kecocokan model secara keseluruhan. Baik, kami akan memberikan cara menggunakan aplikasi kami atau website kami dan outputnya bagaimana. Baiklah, kami akan menampilkan hasil website kami yang sudah kami kerjakan dan memperlihatkan output dari value yang kami masukkan. Jadi di sini ada value yang dimasukkan untuk nilai UTS, kemudian nilai UAS, nilai tugas, jam belajar per hari, dan presensi dengan nilai UTS yang bervalue 36, kemudian nilai UAS 38, nilai tugas 7, jam belajar per harinya itu ada 8, dan untuk presensinya itu 93%, maka outputnya adalah
Outputnya adalah 91,76 dengan grade A. Kemudian kita akan mencoba sekali lagi untuk melihat hasil output yang berbeda. Dengan nilai UTS-nya itu 38, nilai UAS-nya itu 37, nilai tugasnya itu 8, dan jam belajar per hari itu kita buat menjadi 13 jam. Dengan persensi yaitu 97%. Maka hasil prediksinya yaitu hasil prediksi nilainya itu adalah 96,3 dengan grade A. Untuk nilai yang di sini, karena kita mengambil datanya dari Kaggle, yang dimana data dari Kaggle ini lebih relevan buat siswa-siswa yang bersekolah di luar negeri. Sehingga tidak relevan jika diimplementasikan di sekolah-sekolah atau dipakai oleh siswa-siswa yang bersekolah di Indonesia. Karena rentang nilainya untuk UTS itu 0 sampai 40, nilai UAS 0 sampai 40, kemudian nilai tugas 0 sampai 10. Yang dimana sangat berbeda dengan Indonesia yang nilainya itu 0 sampai 100. Jadi untuk analisis hasil dari project website kami, apakah menurut kami sudah bagus atau belum dan kenapa akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kaira. Baik, untuk model ini kami menganggap kami menganggap modelnya sudah cukup bagus karena dengan hasil mean absolute error yang berjumlah 3,6 sekian, lalu mean square error berjumlah 21,23 sekian, dan R square berjumlah 0,83. Model menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama dengan R-square sekitar 83%, yang berarti sekitar 83% variasi nilai ujian akhir dapat dijelaskan oleh model ini. Sekian presentasi proyek besar FSD kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.